Jadi kan kalau lu bikin lagu, bikin lirik gitu loh, terus bikin aransemennya, terus yang nyanyi siapa kan gitu. Karena kan kita harus rekam semua. Ciptaan itu tuh nggak secanggih itu gitu loh. Maksudnya nggak se-powerful itu. Oh, karena ciptaannya nih hebat. Dalam konteks gue ya, misalnya bisnis, lu punya ide sebagus apapun atau lu punya produk sebagus apapun, tapi lu gagal dalam hal marketingnya, ya nggak bakal sukses juga. That's why kenapa para elit-elit konglo, elit global itu sangat pengen banget mereka memiliki media. Oke, thank you dan sorry. Thank you udah visit video ini dan sorry kalau lu masuk karena clickbait masalah ini. Oke, gue nggak mau ngebahas tentang Agnes Monica dengan Ari Bias untuk masalah hukumnya. Bla bla bla, gue nggak ngerti dan gue juga nggak mau cari tahu lebih dalam lagi. Tapi yang menarik di konten ini adalah bagaimana kita ngebahas dari sudut pandang pencipta dengan penyanyi atau pencipta dengan orang yang memasarkan. Bayangkan sampai sini ya. Nah, di video teman makan kali ini kita ngebahas yuk seberapa powerful sih sebuah ciptaan itu dan seberapa powerful komunikasi itu. Nah, sambil makan ya. Yang belum makan silakan beli dulu makanannya. Ini gue beli apa? Truffle belly, chicken gitu, ayam, dan ini kayak truffle gitu loh. Oke, mantap. Nah, jadi ciptaan itu menurut gue adalah sebuah karya ya. Nah, kalau misalnya dalam kasusnya si Agnes Monica atau penyanyi dan pencipta pada umumnya lah ya, ini menurut gue ya, gue nggak tahu hukum performing rights, mechanical rights dan lain-lain. Anggap gue orang awam, emang orang awam tentang musik, tapi gue menganalogikan bahwa lagu itu dengan penyanyinya itu kayak satu kesatuan nggak sih? Jadi kayak nggak bisa dilepas gitu loh. Nah, jadi kan kalau lu bikin lagu, bikin lirik gitu loh, terus bikin aransemennya, terus yang nyanyi siapa kan gitu. Karena kan kita harus rekam semua. Itu menurut gue satu kesatuan. Beda dengan misalnya marketing promotor gitu ya. Oh, promotornya yang mempromosikan atau apa segala macam, bikin konser di sana, konser di sini. Ya itu beda cerita. Tapi yang kita bahas di sini adalah ciptaan itu tuh nggak secanggih itu gitu. Maksudnya nggak se-powerful itu. Oh, karena ciptaannya nih hebat. Makanya kita tuh kalau merasa bahwa oh ini berkat ciptaan, jadi kayak terlalu overpower lah pencipta itu. Pada kenyataannya tuh nggak se-overpower gitu loh. Sering nggak sih dengar yang kayak misalnya 1% ide, 99% tuh eksekusi dan kerja keras. Sering nggak dengar kayak gitu ya? Sama, misalnya lu bisnis nih, dalam konteks gue ya, misalnya bisnis, lu punya ide sebagus apapun atau lu punya produk sebagus apapun, tapi lu gagal dalam hal marketingnya, ya nggak bakal sukses juga. Karena menurut gue di zaman sekarang ini ya, bukan zaman sekarang, dari zaman dulu malah, yang paling penting tuh lu bisa komunikasi ke pasar, ke orang banyak. That's why kenapa para elit-elit konglo, elit global itu sangat pengen banget mereka memiliki media. Jadi benefit apa sih yang bisa kita pelajari dari video ini atau kasus Agnes Monica dan Ari Bias? Kita harus belajar marketing apapun itu, apalagi buat orang-orang kreatif. Karena banyak banget kayak contoh misalnya tim gue di arsitek di ruang nyaman, mereka tuh saya tuh bisa bikin begini pak, begini loh. Ya kalau misalnya kalian nggak mempromosikan, nggak mengkomunikasikan, siapa yang tahu? Nah sama halnya kayak gitu. Apalagi zaman sekarang tuh bikin lagu gampang banget. Nih gue kasih contoh nih rekamannya. Bilang sayang tapi tak mengikat. Aku berdiri di tepi batas sabar. Jadi sangat mudah. Jadi kayak misalnya kita mau bikin gitu ya, buat lagu judul bilang saja mengenai pemerintahan Indonesia gelap. Oke, nah udah jadi gitu. Bilang saja semua tak beres, gelap jalanku, bla bla bla. Misal aku select option ini, terus misalnya maunya rock gitu kan, alternatif rock, udah create. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya kalian itu suaranya bagus, ya udah bikin aja pakai Suno. Nanti tinggal edit dikit kalau ada yang kurang enak gitu kan sama tim band kalian, udah selesai jadi. Simpel ya sekarang ya. Makanya terlalu OP sih kalau misalnya pencipta itu terlalu gimana banget gitu kan. Zaman sekarang udah canggih. Heavy-nya tuh di marketing, sebenarnya dipromosiin.
di komunikasi itu yang heavy. Oke juga kan sebenarnya. Jadi zaman sekarang tuh gampang. Jadi harapan tadinya gue pengen bikin konten sambil makan kayak gini supaya ya lu nonton sambil makan juga. Karena gue sendiri pun juga gitu, makan sambil nonton, makan siang. Nggak tahu nih video pertama susah apa enggak, lu suka apa enggak gitu ya. Kalau suka tolong komen biar gue rekam begini lu sambil makan. Tapi emang agak susah sih kalau ngomongnya. Jadi poinnya seperti itu ya. Pencipta itu atau sebuah ciptaan itu nggak se-OP itu bahasa gamernya, nggak se-OP itu. Karena menurut gue yang paling OP itu adalah lu bisa marketing, lu bisa komunikasi, lu bisa edukasi. Nah, contoh misalnya Alva Edison, pencipta pertama bola lampu kan sebenarnya bukan Edison, tapi orang taunya kita sama Alva Edison yang nyiptain. Akhirnya dia yang sukses, dia punya General Electric, bla bla bla. Bayangin sampai sini ya, biar kita paham gitu loh. Nggak se-OP itu kok sebuah ciptaan sebenarnya. Ya contoh misalnya apa ya, penulis buku kalau misalnya lu nulis buku nih terus lu kasih ke publisher besar yang tokonya di setiap mall ada, lu paling cuma dapat berapa persen dari penjualan, 10 gitu, 15. Tapi yang cuan yang paling gede ya itu yang punya bisnis yang bisa mendistribusikan buku lu itu. Jadi komunikasi dan distribusi itu kunci kalau misalnya lu mau lebih powerful gitu ya. Jadi buat teman-teman kreatif, termasuk ini video untuk gue sendiri, nggak se-OP itu kok ide lu, kreativitas lu tuh nggak se-OP itu. Kalau lu nggak punya skill komunikasi dan mendistribusikan yang dengan masif, ya lu nggak se-OP itu. Kecuali lu punya semuanya tuh, itu baru OP. Oke, kira-kira seperti itu. Cuma 2 suap, 3 suap, karena susah ngomongnya. Durasi takutnya terlalu panjang, makan lu udah kelar, video gue belum selesai. Oke, lanjut di video berikutnya ya. Bye-bye.